Halo semuanya, buat kalian yang lagi nonton video ini waktunya gue buat sebenarnya ini refleksi diri juga, buat merenung, buat ngomong ke diri sendiri, buat deep talk karena gue tuh orangnya suka banget deep talk, apalagi sama diri sendiri gitu. Dan gue mau men-share ke kalian supaya lebih banyak orang yang lebih open minded gitu soal gimana sih cara kita menyikapi adanya media sosial gitu. Kalau misalkan kalian lihat lebih jauh ya, sekarang itu orang tiba-tiba bisa beli mobil, tiba-tiba bisa beli rumah, tiba-tiba bisa financial freedom itu dari media sosial gitu. Tapi tidak menutup mata, banyak juga orang yang malah menggunakan media sosial itu untuk ribet sama urusan orang, kepo sama urusan orang, atau malah ngurusin hidup orang dan ngikut gosip sana sini gitu. Nah di situ adalah hal yang menjadi perhatian gue gitu kan. Kalau misalkan menyinggung masalah yang lagi ramai sekarang mengenai pamflet atau story-story mengenai demo dan lain sebagainya, itu kita wajib kayak misalkan harus tahu, harus mengikuti gitu karena kan itu berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan bernegara kita gitu. Itu merupakan hal yang menurut gue priority untuk diikutin di media sosial gitu, untuk dicari informasinya, untuk dibaca, untuk mengedukasi kita gitu. Tapi kalau misalkan udah menyinggung ke gosip artis, gosip selebgram, gosip lain sebagainya, kenapa orang tuh malah lebih banyak berkomentar, lebih banyak kepo, lebih banyak menggunakan media sosial itu bukan untuk memperkaya diri dengan edukasi, dengan hal yang bisa didapat setidaknya untuk pengetahuan atau untuk mencari monetisasi, mencari uang gitu kan bisa. Ada orang yang memang kalau misalkan orang ini udah nyadar, oh ini media sosial ini dampaknya gede banget nih ke sektor ekonomi gitu, ke cara mendapatkan uang nih gila gampang banget gitu di media sosial nih. Tapi gue tuh prihatin kalau misalkan ada orang yang mampu bisa cakap, dia tuh punya tenaga, usia produktif, kreativitas pikiran pasti ada, tapi nggak dipakai gitu untuk memanfaatkan media sosial tuh sebagai lahan dia, ladang dia untuk mencari dan memanen pundi-pundi rupiah gitu. Bayangin kalau misalkan kita misalkan balik lagi ke video yang udah gue buat gitu, kalian bisa lihat di konten sebelumnya itu mengenai ketika kita mengharapkan lapangan pekerjaan, udah deh jangan ngarepin lapangan pekerjaan gitu karena susah gitu. Kita mau berharap ke pemerintah susah gitu, mending kita menciptakan lapangan pekerjaan, mending kita berinovasi, mending kita kreativitas. Nah, salah satu caranya adalah melalui media sosial, menggunakan media sosial. Modal kalian cuman kuota, modal kalian cuman wifi dan otak dan pikiran gitu. Entah kalian mau jadi reseller, entah kalian mau jualan baju, jualan makanan, entah kalian mau bikin konten-konten dan lain sebagainya, itu kan bisa dicari gitu. Itu kan bisa oh gimana ya caranya dapetin uang dari platform ini, dari memanfaatkan media sosial ini. Setidaknya kalau misalkan kalian belum mencapai ke tahap menghasilkan uang, kalian itu bisa ke tahap mencari relasi, bisa ke tahap membrandingkan diri, bisa ke tahap banyak loh gitu. Manfaat dari adanya media sosial khususnya di mencari uang gitu. Tapi kenapa gue prihatin banget gitu kalau misalkan ada orang yang malah ngikutin nih kasus artis sampai komentarnya, sampai malah berlangganan, sampai malah ya itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Tapi alangkah lebih baiknya gitu, alangkah lebih baiknya gitu. Tapi ketika ada orang yang tiba-tiba misalkan kehidupannya naik bagus gitu gara-gara memanfaatkan media sosial, dituduh money laundry dan lain sebagainya, kalian tuh cuman gak tahu caranya. Makanya di masa-masa produktif, di usia-usia yang memang sedang gencar-gencarnya gitu, sedang kita nih masih kuat kerja 8-12 jam gitu, itu manfaatin media sosial gitu, ayo gitu. Karena salah satu tantangan di negara kita sebagai negara berkembang adalah kesusahan lapangan pekerjaan kan gitu. Nah ini sekarang memasuki arus globalisasi, memasuki dunia global yang tanpa batas, kita memiliki celah untuk
menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan jumlah yang tidak sedikit hanya dengan memanfaatkan media sosial, hanya dengan modal kuota wifi dan otak gitu. Kenapa kalian gak bisa gitu? Kenapa kalian tidak berpikir ke arah sana? Kayak misalkan contohnya anak-anak mahasiswa yang kuliah gitu. Tuh kuliah tuh mungkin ngabisin waktu kalian tuh nggak 24 jam juga kan gitu. Sisanya mungkin ada yang berorganisasi, ada yang memanfaatkan waktunya buat berjualan, ada juga yang memanfaatkan media sosial dan itu bagus gitu. Jadi kita itu mendapatkan uang itu, bekerja itu bukan ketika kita udah lulus doang gitu. Sekarang tuh mau kita masih SMP, mau kita masih SMA, mau kita masih menyandang status sebagai mahasiswa pun, kalau misalkan kita open minded dan otaknya nyampe ke sana gitu, punya pemikiran ke sana, kita bisa mandiri finansial, kita bisa mendapatkan uang yang gak sedikit gitu, dan itu dampaknya efeknya buat siapa? Buat kita sendiri juga gitu. Jadi kita tidak mengeluhkan lagi, aduh nyari kerjaan zaman sekarang susah, aduh daftar kerja kesana kesini nggak keterima terus gitu. Kalian mungkin bisa melihat atau pernah melihat kalau misalkan ada plug tempel lowongan pekerjaan, dibuka lowongan pekerjaan, itu orang yang ngantri mungkin ratusan bahkan ribuan, tapi yang dibutuhkannya hanya 10 sampai 50. Itu kan miris ya gitu. Kenapa tidak membekali diri dengan skill-skill yang memang bisa kita asah dengan memanfaatkan sesuatu yang bisa dirubah menjadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa merenung, kita bisa oh iya ya gitu, kita bisa mengenali diri sendiri, ini kita bakatnya apa, ini kita skillnya apa. Yang bisa nyanyi silahkan nyanyi di media sosial gitu kan, yang bisa nari silahkan nari, yang mungkin bisa make up, bisa masak, itu kan kita gak menutup kemungkinan asalkan halnya itu positif dan bisa mengedukasi atau bisa memberikan hiburan kepada orang banyak gitu. Nah mungkin di situ gue tidak mau berkembang sendiri gitu, karena menurut gue 24 jam tuh kurang ya untuk gue mencari, aduh ini gue gimana caranya ngedapetin uang terus menerus dari media sosial, memanfaatkan media sosial. Apakah gue harus belajar ini atau gue harus mencari tahu cara untuk ini itu dan lain sebagainya gitu. Otak kita tuh harus selalu dibiasakan untuk bekerja, berpikir dan mencari jawaban dari kesulitan-kesulitan kita gitu, bukan menyerah pada udah weda negara kita mah lapangan pekerjaannya juga susah, seadanya aja dan lain sebagainya. Enggak, kita tuh masih bisa merubah gitu hidup kita, masih bisa memikirkan untuk hidup itu tidak boleh hanya yang penting bisa hidup dan yang penting secukupnya aja. Enggak, hidup itu harus digantungkan setinggi mungkin, cita-cita itu harus digantungkan setinggi mungkin gitu. Karena hari demi hari yang kita rasakan adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, hiburan itu semakin mahal. Dari mana kita bisa mencukupi kehidupan kita kalau misalkan kita tidak berusaha untuk membekali diri dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Apalagi kalau misalkan di eranya anak muda itu masalahnya kan masalah finansial, masalah ekonomi. Aduh gue kapan sukses, aduh gue kapan kaya, aduh gue kapan punya mobil, kapan punya motor, kapan punya rumah, kapan punya handphone yang bagus dan lain sebagainya. Bukan untuk semata-mata gaya hidup dan gengsi, tapi memang kehidupan sekarang itu kita harus mengikuti gitu. Kita misalkan pakai HP yang di tahun 2000-an gitu, yang gak ada kameranya, mau gak mau kan kita harus upgrade, mau gak mau kan kita harus mengikuti untuk membeli gitu kan, karena untuk berkomunikasi, karena untuk mendokumentasi, untuk ini dan itu lain sebagainya gitu. Kita memang harus mengikuti hidup gitu, mau gak mau gitu. Misalkan zaman dulu kita makan masih bisa pakai singkong, ubi, sekarang juga bisa, tapi kan kita harus mengikuti harga minyak sekarang, harga bahan bakar sekarang. Mungkin kalian tahu lah ada yang namanya inflasi dan lain sebagainya gitu. Kita tidak bisa lagi menggantungkan hidup kita hanya dari satu sumber penghasilan, hanya dari satu pekerjaan. Itu juga kalau punya, kalau misalkan pengangguran,
Mungkin kita hanya akan menjadi beban keluarga, mungkin kita hanya akan bergantung pada orang tua, tidak memikirkan kehidupan kita ke depannya gimana. Khususnya untuk para laki-laki yang mungkin nanti akan menjadi kepala keluarga, sebagai wanita pun kita harus bisa gitu untuk membekali diri dengan skill-skill yang memang hasilnya itu ke arah menghasilkan uang, mendapatkan uang gitu. Nah, makanya dari video ini pesan gue buat kalian anak muda nih, jangan cekokin otak kalian sama gosip-gosip, sama berita hoax, sama info-info selebriti yang kalian hujat mereka dapat duit, kalian hujat mereka dapat endorse. Kalian ngurusin hidup orang tapi kalian tidak berbenah mengurusi hidup kalian sendiri. Ini hidup gue mau dibawa kemana, ini hidup gue mau jadi apa, ini gue kalau pengen sesuatu gimana caranya gue bisa beli, kayak gitu ya. Simpelnya kayak gitu mungkin. Jadi daripada menghabiskan banyak waktu untuk mengurusi hidup orang lain, mengurusi berita-berita yang tidak seharusnya kalian urusi gitu, sampai kolom komentarnya penuh oleh hal-hal yang kalian tulis gitu tapi kalian tidak memikirkan diri sendiri, mending mulai dari sekarang kalian berusaha untuk berpikir untuk gimana caranya gue menghasilkan duit dengan memanfaatkan media sosial. Kalau misalkan kalian setuju atau ada komentar, kita feel free, kita tukar pikiran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.